Assalamualaikum sahabat. Saya ucapkan selamat datang di channel Miftahudin Abid. Bagi yang sudah berteman, saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Semoga jadi amal silaturahim. Bagi yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung. Semoga kita bisa menjadi sahabat menuju kebaikan bersama. Sahabat, untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita dalam hal sholat, mari kita ikuti Mau'izatul Hasanah dari Bapak Ustadz Khalid bin Amru Az-Zubaidi dari Jakarta. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah. Kemampuan mengucapkan kalimat mulia dalam agama semasa itu bukan dari Quran. Tuh, isi waktu head Anda dengan zikir, isi waktu head Anda dengan bertasbih, isi waktu head Anda dengan istighfar, isi waktu head Anda dengan Anda melantunkan salawat Nabi Muhammad SAW. Sehingga head yang Anda alami enggak mencegah Anda dapat ampunan dosa dari Allah. Tentang head habisin waktu sia-sia, jangan. Yang diharapkan itu sholat, yang diharapkan puasa, yang diharapkan Anda bersetubuh dengan suami, yang diharapkan Anda baca Al-Quran. Dari sholat kagak, istighfar kagak, apalagi doa-doa yang Anda tahu di pagi hari, di sore hari enggak diharamkan. Termasuk sholawat yang 10 pagi, 10 sore. Sehingga kata Muhammad SAW, adrakathu syafaat. Syafaatku yang akan menggapai dia di hari kiamat. Jadi ente nanti dijemput masyarakat Rasulullah. Kenapa? Karena ente semasa hidup di dunia diberitahu kalian untuk bersalat setiap pagi dan sore, ente tidak mengabaikan pemberitahuan tadi. Sehingga kerap kali ente ada di pagi hari dan ada dalam ingatan, ente menyempatkan waktu 2 menit atau 1 menit untuk ente membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam 10 kali di waktu pagi. Lalu sore ente baca 10 kali. Tidak ente tinggalkan kecuali lupa. Orang lupa nggak berdosa. Orang lupa dari suatu kebaikan yang hendak dia lakukan dan itu emang rutin dikerjakan, dia lupa dan dia nggak akan meninggalkan. Kalau nggak lupa yang kebangetan, tetap dia Allah catat pahala saat dia berbuat. Tuhan nikmati ajaran Muhammad SAW. Tidak mengerjakannya kita dari kebiasaan kebaikan, karena lupa tetap Allah catat seakan Anda berbuat. Kenapa? Karena niat Anda sejak diberitahukan ingin berbuat dan terlaksanakan. Tapi karena kita manusia nggak luput dari dosa, dari lupa dan dosa sewaktu-waktu, terjadi lupa. Yang kita nggak menginginkan meninggalkan apa yang kita diberitahu oleh Tuhan Muhammad SAW. Ternyata terjadi lupa yang sifat manusia. Maka lupanya Anda tidak mencegah untuk Anda dapat pahala dari Allah Taala. Murahnya ajaran Allah Taala yang dibawa oleh Tuhan Muhammad SAW. Lebih kurangnya minta maaf, minta ridho, minta maaf, minta ridho. Semoga kita semua dipelihara iman Islam ya Allah Taala. Semoga kita semua dikekalkan di hidayah Allah Subhanahu wa Taala. Dan semoga kita semua yang hadir tetangga lingkungan yang ada diberikan oleh Allah Taala tenaga yang kuat yang datang dari sisi Allah untuk kita mau melaksanakan apa yang menjadi jalan keuntungan hidup kita di akhirat, yaitu menghidupkan ajaran Muhammad SAW untuk diri kita, keluarga kita, kerabat kita, lingkungan kita, dan kita berdoa buat saudara kita seagama di mana mereka berada. Semoga Allah Taala memelihara kita dan mereka untuk tetap meyakinkan kebenaran ajaran Muhammad SAW sampai Allah hembuskan nafas kita yang terakhir dalam keyakinan di hati, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lebih kurangnya minta Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan menurut agama, jadi dosa kalau mengabaikan kewajiban. Iya. Tapi kalau kita peduli sama kewajiban, kurang dalam hal-hal yang utama, dimaafkan Allah. Jadi orang cerdas dalam kacamata agama adalah dia yang peduli dari apa-apa yang diwajibkan oleh atas dirinya untuk dia laksanakan. Syukur-syukur dengan kewajiban yang dia laksanakan dan diupayakan untuk bisa ditegakkan, dia menyempatkan waktu untuk menyempurnakan kekurangan dalam kewajiban dengan melaksanakan yang utama-utama.
Oh, dia cari ilmu sholat yang wajib, yang sah. Lalu ada waktu senggang, jam 8 belum dalam kerja, sholat duha. Duha keutamaan, nggak wajib. Yang wajib subuhnya. Subuh nggak sah kalau nggak ada ilmunya. Nah, Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala ali, beliau bersabda. Sebenarnya yang harus saya sampaikan bukan ini, tapi wallahu a'lam bishawab, kehendak Allah berubah. Ya, jadi yang terbaik adalah yang Allah kehendaki. Kata Muhammad SAW, man hafadha ala salawatil khamsi, barang siapa yang sholat akan sholat yang waktu, ya, dia barang siapa yang man hafadha, barang siapa merawat, menjaga akan sholat yang waktu, ya, wa yutimmu ruku'aha, dan dia menyempurnakan rukuknya, wa sujudaha, dan menyempurnakan sujudnya. Tuh, ya, wasyurutoha, dan mengetahui dan menyempurnakan syarat-syarat sembahyang, wa arkanaha, dan rukun-rukun sembahyang. Kharajatis shalat bayda, kharajatis shalat nur bayda. Kalau ada orang sembahyang yang lima waktu, lalu dia melihara itu sholat dari ilmu yang berkaitan dengan seputar sholat dia, dan dia menyempurnakan ruku yang ada dalam sholat. Sebab banyak orang ruku nggak sah. Iya, orang ruku nggak sebanyak. Karena dia hanya tahunya gerakan sholat lihat dari orang atau karena keturunan. Sementara nggak pernah duduk majlis ilmu melihat contoh guru saat mempraktekkan ruku dalam sholat, sehingga dia ruku. Ada ruku lagi nungkit kayak orang mau siap berenang. Tahu barang siapa orang yang memelihara sholat, menjaga sholat, merawat sholat, ya. Dan ketika dia sholat, ya, dia tahu rukun sholat, dia tahu syarat sholat, dan dia berbuat sempurna dalam rukun dan berbuat sempurna dalam sujud. Ada orang sujud nggak benar, rukun nggak benar. Oh, apa kata Rasulullah? Kalau dia sholat, ya, dengan pemeliharaan sholat sedemikian rupa, kharajatis shalah, keluar sholat yang tadi dia kerjakan. Artinya, kalau dia duduk nggak kelihatan. Ini ada kasih contoh aja ya, nggak kelihatan udah, nanti nggak khayalin aja ketemu kelihatan tembok. Kita sembahyang. Jangan gantian dulu, tuh. Jangan hanya karena ujian, testing segala macam libur lagi. Salah. Buat anak pribadi ya, buat anak pribadi itu salah. Apalagi emang si anak disebutin, jangan ngaji dulu kan lagi ulangan. Udah kayak ulangan tadi menjamin masa depan jaya. Udah kayak hasil ulangan menjamin dia seakan bakal jadi manajer supervisor. Kelihatan rumah lu di gang. Jangan bawa motor ulangan ke W1 nanti dulu. Jangan menghayal. Orang sekarang terlalu keren. Saat ngehina bukan rumah lu di gang. Sekarang kalau ada motor, ada taruh motor depan pintu rumah aneh. Jadi kalau masuk obatin motor dulu. Iya. Jadi yang bisa ngasih contoh. Tuh, jadi kembali kepada apa perintah Muhammad SAW, perintah Muhammad SAW. Jadi kalau kita sembahyang, ya, dengan aturan ilmu, ya, khusyuk belajar pelan-pelan ya. Khusyuk belajar pelan-pelan juga sembahyang kayak khusyuk. Jangan Allah Akbar, ya Allah tempe habis. Ini ngapain gini? Ngapain senang begitu deh? Kemudian macam-macam udah betul nggak khusyuk deh. Kemudian tapi kita tahu tuh waktu takbiratul ihram aku hadir. Berbarengan dengan niat itu. Kesannya belajar pelan-pelan. Karena harus